Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Anugrah Supriyadi, mahasiswa Politeknik Sinar Mas Brokol, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Logistik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kinerja logistik. Apa itu logistik? Logistik merupakan bagian dari manajemen rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang secara aman, efektif dan efisien mulai dari titik asal sampai titik tujuan melalui serangkaian proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen. Tingkatan kinerja logistik, yaitu yang pertama ada perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi merupakan level terkecil di dalam sebuah sistem logistik secara keseluruhan ataupun sistem rantai pasok secara keseluruhan. Perusahaan yang dimaksud adalah unit yang melakukan aktivitas bisnis, sedangkan organisasi yang dimaksud adalah unit yang melakukan kegiatan non-bisnis. Tingkatan kedua adalah nasional, merupakan kumpulan dari seluruh aktivitas logistik ataupun supply chain di dalam sebuah negara. Bisa dikatakan kegiatan perdagangan yang terjadi di sebuah negara atau kegiatan industri di dalam sebuah negara. Tingkatan yang ketiga adalah internasional, merupakan tingkatan yang meliputi seluruh negara di dunia. Sebuah kinerja yang mencerminkan aktivitas seluruh negara yang ada di dunia. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan cerminan sebuah sistem dalam mencapai apa yang telah ditetapkan atau ditargetkan, ataupun kemampuan sebuah sistem untuk bisa memenuhi semua standar-standar yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja logistik. Pengukuran kinerja logistik atau supply chain adalah sistem yang memberikan definisi formal model kinerja logistik berdasarkan pada tujuan, ukuran, metode pengukuran yang disepakati bersama, yang menetapkan prosedur, tanggung jawab, dan akuntabilitas peserta logistik, dan regulasi sistem pengukuran oleh peserta logistik. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama ada map model framework. Map model framework adalah sebuah pengukuran kinerja yang memetakan atau memformalisasikan suatu situasi bisnis dalam rangka kepentingan operasional, logistik maupun supply chain. Yang kedua adalah six approach. Six approach adalah pendekatan yang terdiri dari aspek inventory, time is defined as product development time, order fulfillment, quality, customer focus, and customer satisfaction. Yang ketiga adalah six approach. Six approach yang terdiri dari strategi supplier partnership, yaitu hubungan jangka panjang perusahaan dengan pemasok. Yang kedua, customer relationship, yaitu hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga, information sharing, yaitu indikator-indikator cara kita berbagi informasi. Yang keempat, information quality, yaitu menjamin informasi yang diterima terverifikasi, valid, akurat, berkaitan dengan ketepatan dan kebenaran dari informasi tersedia ketika dibutuhkan, informasi lengkap, dan sumber informasi terpercaya. Yang kelima, intervalence practices, yaitu bagaimana logistik operation ataupun supply chain operations mampu bekerja dengan tingkat biaya yang efisien dengan metode atau cara kerja yang efisien. Postponement, yaitu merupakan aspek berkaitan dengan penundaan finalisasi produksi sebagai strategi untuk menunggu waktu yang tepat guna memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang keempat, process and management based metrics. Pendekatan ini mempunyai beberapa aspek yang
dipertimbangkan beberapa faktor atau penyebab faktor. Yang pertama, metric for planning, ukuran yang kita gunakan dalam kaitan dengan perencanaan terdiri dari order entry method, yaitu metode pengelolaan pesanan. Yang kedua, order lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga, customer order path, yaitu jalur pemesanan kepada pelanggan. Yang kedua ada evaluation of supply link, terdiri dari evaluation of supplier, yaitu mengevaluasi bagaimana kinerja supplier. Yang ketiga, strategi level. Yang kedua, strategi level measures, yaitu ukuran-ukuran di level strategis. Yang ketiga ada tactical level measure, yaitu ukuran pada level tactical. Yang keempat ada operational level measures, yaitu ukuran pada level operasional. Process and management based matrix yang ketiga yaitu ada measures and matrix at production level, kegiatan produk yang meliputi king of product and service, capacity utilization, yaitu penggunaan jam kerja atau kapasitas hasil produk itu sendiri, effectiveness of scheduling techniques, yaitu bagaimana teknik menjadwalkan kemampuan mencapai apa yang kita harapkan. Yang keempat ada evaluation of delivery link, yaitu ada delivery performance evaluation dan total distribution. Yang kelima adalah measuring customer service and specification, meliputi flexibility, customer quality time, post-transaction measuring of customer service. Yang keenam ada supply chain and logistic cost, meliputi assets, return on investment, information processing cost. Yang kelima ada measuring for supply chain action, meliputi aksi logistik, yaitu plan, make, deliver, return, or customer satisfaction. Yang kedua ada ukuran kinerja, yaitu cost, time, quality, flexibility. Yang keenam ada internal and external time performance, yaitu ada interval times yang meliputi run and setup time, wait dan move times. Yang kedua ada external times yang meliputi system time atau yang dalam kurung supply, manufacturing and distribution lead times. Selanjutnya ada delivery speed and delivery reliability, yang kurung dari supply ke customers. Berikut time to market, saat yang tepat membuat produk baru. Yang ketujuh ada quantitative and quantitative measure, itu ada dua. Quantitative measure itu meliputi cost dan research. Untuk kualitatif meliputi quality, flexibility, visibility, trust, dan innovativeness. Yang delapan ada innovative performance measurement method, meliputi supplier, inbound logistik, manufacturing, outbound logistik, marketing and sales, and customers. Yang sembilan ada process based approach, meliputi cost, time, capacity, capability, productivity, utilization, outcome. Yang 10 adalah supply chain operational reference atau disingkat SCORE,
memiliki dua, yaitu proses inti yang meliputi plain source, make, deliver, return. Yang kedua ada atribut kinerja, yaitu meliputi reliability, responsiveness, flexibility, cost, asset. Yang terakhir ada balance scored approach yang meliputi financial, customers, internal business process, learning and growth. Sekian, terima kasih.